Jadi jangan minder kalau saat ini, wah saya nggak punya achievement, saya nggak punya IPK tinggi, saya minim organisasi. Nggak apa-apa selama kalian minimum requirement-nya memenuhi. Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita bakal tetap ngomongin tentang rekrutmen kerja. Kalau udah lihat dia video sebelumnya tentang tips interview, tips medical check up, dan tips interview dengan direktur, banyak banget, kalian bisa cek sebelumnya. Nah, di video kali ini, seperti dengan judul video, saya akan coba share kepada kalian tips membuat CV untuk fresh graduate. Nah, karena kalau kalian baru lulus, mungkin saat ini kalian bakal berusaha atau lagi survive nih. Coba bikin CV. Ya, dulu jadi mahasiswa belum bikin CV sama sekali soalnya. Nah, sekarang udah lulus, udah siap buat nyari kerja dan prepare CV. Nah, di video kali ini saya akan coba berikan beberapa gambaran, tips apa aja sih yang harus ada di CV kalian. Terus nanti di akhir video kalian juga bisa lihat di deskripsi saya coba kasih contoh template CV yang pernah saya pakai dan itu berhasil. Maksudnya ketika saya apply pakai template itu ya dipanggil lah sama HRD gitu. Sebenarnya kalau kalian masih fresh graduate, kalau kita bicara tentang CV, nilai minimum requirement yang bakal diambil oleh HR itu biasanya IPK kalian pertama. Selama IPK kalian memenuhi persyaratan minimum dari perusahaan tersebut, oke, kalian punya opportunity untuk lanjut. Setelah itu, akreditasi kampus. Beberapa perusahaan tuh minta akreditasi kampus minimal B. Nah, kalau itu masuk juga, kalian bakal lanjut. Nah, selebihnya kayak skill, terus kayak achievement zaman waktu kuliah, terus kayak organisasi, itu hanya poin tambahan. Jadi, sebenarnya CV itu bakal jadi bahan untuk kalian jual diri nanti pas interview. Nah, untuk syarat dipanggil awal sih, selama kalian memenuhi minimum requirement kayak yang saya sebutkan, harusnya dipanggil. Oke? Nah, tapi kalian tetap juga harus prepare CV kalian sebaik mungkin. Ini ada beberapa tips yang bisa saya share ke kalian berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kalau kalian mau kepo di mana aja dulu saya pernah tes kerja, terus berhasil interview di HRD di mana aja, kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Saya sudah sempat list up tuh di deskripsi. Nah, itu bisa jadi gambaran buat kalian. Ini versi dari job seeker. Kalau di konten-konten lain kan dari versi HRD tuh. Nah, ini dari versi job seeker nih. Oke, ada beberapa konten atau isi yang harus kalian masukkan dalam CV kalian. Langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah personal detail. Personal detail tuh kayak identitas kalian. Identitas kalian tuh seperti nama kalian, namanya siapa, terus tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir tuh sebenarnya concernnya ke umur sih. Jadi HRD itu bisa ngeliat kalian tuh umurnya berapa sih. Karena di beberapa lowongan tuh kan ada batasan umurnya juga kan. Maksudnya, oh ini umurnya maksimum 25 tahun. Nah, kandidat ini ternyata udah 26. Nah, seperti itu. Umur, terus domisili saat itu, saya tempat tinggal. Selebihnya kayak status pernikahan, merit atau nggak merit. Nah, ini kenapa saya bilang ini perlu dimasukkan, kan di beberapa lowongan itu ada yang mensyaratkan harus single gitu. Jadi ada juga yang setelah keterima harus single selama sekian tahun dan baru boleh merit setelah sekian tahun. Itu perlu kalian masukkan di CV. Itu tepatnya personal detail kalian. Jadi biar HRD itu bisa tahu, oh ini namanya ini, terus umurnya sekian, sekarang dia asalnya dari sini gitu. Nah, yang poin 2 itu yang poin pertama. Poin kedua adalah kontak. Nah, kontak tuh kayak kontak informasi kalian. Gimana sih HRD bakal ngubungin kalian? Itu bisa kalian masukkan email, yang tuh pasti tuh wajib banget email. Terus yang kedua nomor handphone. Nah, karena ketika proses rekrutmen, HR tuh bakal ngubungin kalian tuh lewat email. Kadang juga ada sih HR yang pakai telepon dulu untuk konfirmasi, habis itu baru kirim email juga ada. Tapi pastikan dua informasi itu ada, nomor HP dan email. Nah, untuk email, pastikan pakai email dengan username yang bagus atau nama yang profesional. Jangan pakai nama-nama alay. Itu sangat mempengaruhi penilaian HRD kepada kalian. Kalau di konten sebelumnya saya sudah sempat bahas, tapi nggak ada salahnya saya ulang di sini karena mungkin ada beberapa yang belum lihat.
Jadi contoh nama kalian adalah Devi Putri gitu, Devi Putri. Nah, email kalian tuh jangan sampai Devi Putri selalu bahagia @gmail.com, tapi pakai Devi Putri 1234 atau siapa, atau contoh nama kalian adalah Raymond Saputra. Nah, Raymond Saputra 123 @gmail.com itu lebih bagus daripada Raymond Saputra lelaki tangguh @gmail.com. Hindari pakai nama-nama alay kalau itu kalian pakai buat ngelamar kerja. Oke? Agak gak enak ini udaranya. Nah, itu personal detail nih. Nah, itu kontak. Nah, personal detail 102 kursus kontak. Nah, yang poin ketiga itu education. Education itu pendidikan kalian. Di poin ini saya tekankan ini pendidikan terakhir ya. Jadi kalau kalian lulusan sarjana atau S1, kalian bisa tulis pendidikan S1-nya itu di mana, jurusannya apa, IPK-nya berapa. Nah, kalau kalian D3 juga bisa tulis D3 jurusan apa, IPK berapa, dari universitas mana, tahun berapa gitu. Jadi nggak perlu kalian nulis di mana kalian SMA dulu, terus di mana kalian SMP, di mana kalian SD. Nah, kenapa saya bilang gini? Dulu di awal-awal saya jadi job seeker, saya tulis semuanya SD-nya di mana, SMP di mana, SMA di mana. Dan setelah dipikir-pikir, habis saya ikut rekrutmen, ternyata itu nggak penting gitu ya. HR tuh nggak pernah nanyain kamu dulu SD di mana, kamu dulu SMA ambil IPA atau IPS, itu nggak pernah. Jadi yang paling penting adalah pendidikan terakhir. Cukup masukkan pendidikan terakhir di informasi education kalian. Next, setelah education, yang keempat itu adalah experience. Wah, ini experience gimana sih bang? Kan saya masih fresh graduate. Fresh graduate kan pasti nggak punya experience. Saya ngelamar pekerjaan ini untuk mencari experience. Banyak sekali fresh graduate yang komen seperti itu di kolom diskusi job seeker. Yes, nggak salah. Nah, experience di sini kalian bisa tulis kayak internship kalian, kayak PKL atau magang. Nah, di beberapa universitas, saya rasa semua universitas di Indonesia itu ada persyaratan magang atau PKL atau KP atau apapun itu namanya, yang mewajibkan mahasiswanya ke suatu perusahaan selama sekian bulan untuk belajar mengimplementasikan pendidikan yang diambil waktu kuliah ke dunia kerja. Nah, itu kayaknya ada di, kalau tempat saya dulu namanya KP atau kerja praktek. Nah, itu bisa kalian masukkan di kolom experience internship. Nah, berapa bulan, terus kalian internshipnya ngapain aja, kalian coba deskripsikan secara singkat dan jelas seperti itu. Nah, kalau nggak ada pekerjaan yang lain nggak masalah. Nah, maksudnya, oh ya, kalau saya cuma ada internship doang nih bang, gimana? Nggak apa-apa, tulis aja itu cukup. Nah, kalau kalian udah pernah kerja nih, walaupun udah fresh graduate tapi udah pernah kerja 1 tahun di tempat yang lain, dan ternyata kalian coba apply ke perusahaan lain nih, kalian juga bisa tulis di situ untuk experience-nya. Itu penting, experience. Nah, yang poin berikutnya atau poin kelima, karena kalian masih fresh graduate, experience kan masih dikit nih. Nggak ada salahnya kalian masukin organization experience. Itu kayak pengalaman organisasi kalian selama kalian duduk di bangku kuliah. Entah kalian ikut BEM, atau mungkin kalian ikut komunitas di kampus, apa itu, karya ilmiah mungkin, atau mungkin penelitian, kalian bisa masukkan itu. Kalian masukkan peran kalian sebagai apa, terus tanggung jawab kalian apa, itu bisa kalian masukkan. Jadi pengalaman organisasi itu bisa jadi kayak nilai plus buat kalian. Terus selanjutnya, habis pengalaman organisasi, kalian juga bisa masukkan achievement. Achievement itu kayak pencapaian atau prestasi yang bisa kalian capai selama kalian kuliah. Kalian kuliah 4 tahun atau 3 tahun lah, pasti ada sesuatu yang kalian capai. Entah itu prestasi akademik, atau non-akademik, atau mungkin achievement yang lain. Kalian bisa masukkan itu di kolom achievement. Dan perlu kalian ketahui, achievement ini ya nggak setiap orang kan pasti punya ya. Maksudnya ada yang punya banyak, ada yang punya kayak sedikit 1-2. Tetap kalian masukkan achievement yang kalian miliki. Nah, nanti kalau kalian udah interview HR atau user, kalian bisa bawa tuh kayak bukti achievement itu, kalian simpen di tas. Kalau nanti ditanyakan ada ini nggak, sertifikatnya nggak achievement ini, kalian bisa tunjukkan. Dulu saya sempat nulis achievement yang pernah saya pakai, saya capai selama saya kuliah. Ada sekitar sekian lah gitu. Saya tulis, saya masukkan, terus saya nanya, kamu punya achievement seperti ini, ada ini nggak? Buktinya nggak? Saya bawa, ini Pak, saya ada sertifikat dari semua achievement yang saya pakai. Nah, dia lihat, boy. Oke, gitu. Achievement, itu di poin plus loh buat kalian. Kalau kalian masih kuliah dan belum nyari kerja ya, cari achievement sebanyak-banyaknya, yang itu jadi bekal buat kalian untuk
nyari kerja nanti. Selanjutnya setelah achievement tuh ada skill. Nah, skill nih kayak keahlian kalian yang kalian miliki. Bisa skill berbahasa Inggris, terus kalian kasih nilai TOEFL sekian atau IELTS sekian, terus atau mungkin skill yang lain kayak skill desain. Mungkin kalian adalah orang dari kuliah di bagian desain, terus kalian juga apply di perusahaan desain, dan itu ada skill yang harus kalian miliki, atau kalian juga udah tersertifikasi di skill itu, kalian bisa masukkan skill-skill itu. Oke, itu aja mungkin ya. Ada sekitar 7 item yang wajib kalian masukkan ke CV kalian. Nah, tujuannya apa? Ya ini untuk menunjukkan siapa kalian ke HR atau HRD perusahaan itu. Jadi semakin banyak achievement, semakin banyak organisasi, semakin tinggi IPK, itu poin plus. Jadi jangan minder kalau saat ini, wah saya nggak punya achievement, saya nggak punya IPK tinggi, saya minim organisasi. Nggak apa-apa selama kalian minimum requirement-nya memenuhi. Kayak IPK tadi, terus universitasnya, akreditasinya, terus umur, kalian dipanggil, nah itu udah PR kalian untuk improve yourself, atau ya kalian coba nunjukin lah ke HR, oh dulu saya kuliah emang achievement saya sedikit, prestasi saya nggak banyak, organisasi nggak banyak, tapi saya punya sesuatu yang bisa saya jual buat perusahaan ini. Seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan buat kalian. Dan di bawah nanti saya coba share template, bisa kalian pakai untuk gambaran apa aja sih yang harus kalian masukkan ke CV. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.